Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana persoalan MBG ini kelihatannya semakin hari semakin ada perubahan secara fundamental, di mana kita melihat seluruh masyarakat Indonesia menyambut dengan baik atas ketegasan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto, di mana beliau telah mencopot kepala MBG kita. Namun persoalan tersebut bukan berarti keluh kesah dari masyarakat itu sudah memberikan satu komentar yang sehat berkaitan dengan persoalan MBG. Namun kita juga perlu memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden kita, di mana beliau ini punya niat tulus ingin memberikan suatu pemenuhan gizi bagi anak-anak bangsa kita yang memang mengalami stunting atau kurang gizi. Namun kami melihat bahwa persoalan ini memang perlu ada pembenahan secara internal di dalam MBG dan di dalam persoalan tata kelola manajemen MBG tersebut, di mana kami melihat bahwa program makan bergizi sangat dibutuhkan oleh anak bangsa kita demi untuk masa depan anak bangsa kita, karena kita tahu bahwa pemenuhan gizi itu adalah persoalan kecerdasan anak bangsa. Memang banyak orang mengatakan bahwa memberi makan kepada anak-anak itu tidaklah terlalu penting. Yang lebih penting itu adalah bagaimana Bapak Presiden menginstruksikan untuk sekolah gratis untuk seluruh wilayah Indonesia, karena ilmu pengetahuan itu sangat dibutuhkan oleh generasi anak-anak bangsa ke depan. Tetapi perlu kita sadari bahwa sehebat apapun kita mendirikan sekolah gratis, kalau anak-anak kita lebih banyak mengalami kekurangan gizi, ini juga tidak bisa membawa mereka cerdas untuk mengikuti pendidikan-pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah. Maka perlu kiranya kita menyadari bagaimana MBG ini dibuat, program tata kelolanya itu harus diperbaiki. Artinya begini, kami berpendapat bahwa ketika program makan gratis itu diadakan, kalau bisa ada seleksi untuk pemberian makan gratis tersebut. Kenapa? Kalau kami berpendapat lebih baik diutamakan di daerah pedesaan atau di daerah pelosok ketimbang memberikan makan gratis kepada anak-anak di dalam perkotaan. Karena bagaimanapun juga di dalam perkotaan itu banyak anak-anak yang taraf kehidupan orang tuanya itu sudah menengah ke atas, sehingga
apa yang diberikan MBG yang namanya makan bergizi, mungkin lebih bergizi makanan yang diberikan oleh orang tuanya, khususnya anak-anak di perkotaan, daripada yang disuguhkan oleh MBG itu sendiri. Nah, tetapi kalau yang diberikan makanan bergizi itu kepada anak-anak pedesaan, anak-anak pelosok, dan ini menjadi skala prioritas, maka saya yakin ini adalah ide yang cerdas dan ini adalah inisiatif yang maslahatnya itu pasti lebih besar ketimbang moderatnya. Nah, sehingga kita sangat memberi apresiasi kepada Bapak Presiden, di mana punya niat baik untuk memberikan makanan bergizi, karena kita tahu memang di negara kita ini masih banyak daerah-daerah yang mengalami stunting, maka ini sangat dibutuhkan. Maka MBG itu demi untuk jangka panjangnya ke depan itu sangat dibutuhkan. Kalau sekarang ini memang ada pro kontra bahwa MBG itu tidak perlu, lebih baik dibubarkan. Kalau kami berpendapat bahwa MBG itu perlu, cuma tata kelolanya yang dibenahi. Apalagi dengan adanya instruksi Bapak Presiden, tangkap, periksa seluruh yang mengalami niat jahat di dalam pengelolaan MBG ini, dalam hal ini korupsi dan menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan oleh Bapak Presiden. Ini sikat habis. Kalau perlu tangkapin semua. Supaya ke depan siapapun yang menjadi pembantu Presiden dia akan berhati-hati. Tapi kalau ini tidak ditindak tegas, maka saya yakin pembantu Presiden, dalam hal ini para menterinya, ini banyak yang berkamuflase dan penuh dusta di antara mereka. Nah, sehingga saya berharap bahwa apa yang dilakukan Bapak Presiden ini sudah tepat. Dan bukan hanya petugas MBG. Kalau perlu, para pembantu Presiden yang lain, kalau juga masih ada dusta laporannya kepada Bapak Presiden, sikat habis. Perintahkan Kejagung atau KPK untuk mengeksekusi mereka. Karena bangsa ini tidak akan pernah baik kalau supremasi hukumnya tidak ditegakkan. Maka hukum, supremasi hukum itu harus ditegakkan demi terciptanya sebuah keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Republik Indonesia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai Ketua OKK Partai Hanura Provinsi Kalimantan Timur. Bila mana di dalam pernyataan saya ini ada yang keliru, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.